Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstresi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seorang narasumber bernama Wahid berusia 37 tahun di saat beliau melewati rumah kosong atau rumah angker yang sudah lama tidak berpenghuni. Nah sekarang kami sedang berada di dekat lokasi rumah angker atau rumah kosong tersebut, dan kami sekarang akan menuju ke lokasi tersebut. Namun pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Kami ini sedang melihat dulu yang sedang membangun atau membuat apaan, kami juga tidak tahu. Seperti apa pemirsa ceritanya, dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, lokasi yang kami datangi adalah lokasi yang sudah biasa dan memang sering terjadi hal-hal mistis di sekitar lokasi ini pemirsa. Dan saat itu atau kejadian ini dialami seorang narasumber bernama Wahid berusia 30 tahun, di mana beliau pulang dari sawah mengatur perairan di sawah pemirsa. Jadi Wahid itu berangkat dari rumah menuju sawah itu sekitar setelah maghrib, dan beliau pulang dari sawah sekitar jam 12 tengah malam pemirsa. Jadi beliau itu mengalirkan air ke sawahnya dari sungai kecil, dimana memang kalau musim kemarau kayak gini pasti pengairan itu dibagi rata atau ada jatahnya masing-masing. Yang mempunyai sawah di pinggiran sungai tersebut menerima jatah air dari sungai tersebut untuk mengairi sungai yang memang baru ditanam. Kalau padinya sudah besar, jadi tidak butuh lagi dengan pengairan. Jadi yang diperlukan pengairan itu saat setelah penanaman padi baru. Pengairan itu harus full atau harus benar-benar sawahnya teraliri air supaya pertumbuhan padi yang baru ditanamnya subur. Nah Wahid itu pemirsa jadi pulang dari sawahnya itu melewati jalanan ini nih. Nah melewati jalanan ini saat berangkat sekitar setelah maghrib setengah 7 malam, Wahid tidak menemukan hal apapun, tidak mengalami hal apapun. Namun saat Wahid pulang saat itu sedang gerimis pemirsa, sedang gerimis. Jadi Wahid nyantai saja pulang ke sini jalan. Nah itu di sana itu kan perumahan, dan di sebelah sana perumahan itu ada pesawahan. Jadi Wahid itu saat pulang sekitar jam 12 malam melewati area sini, dan kejadian yang Wahid alami adalah di sekitaran sini. Nah pemirsa, jadi Wahid itu mengalami hal mistis saat melewati rumah kosong ini atau rumah yang angker, di mana rumah ini memang sering terjadi adanya hal mistis. Nah Wahid itu saat berjalan di sini, dan itu rumahnya pemirsa, ada hal aneh yang dilihat atau dialami Wahid. Memang pemirsa, rumah ini sudah lama kosong, jadi bukan berarti saat ditinggali pemiliknya itu sudah angker. Namun setelah rumah ini ditinggalkan pemiliknya, di mana ada yang meninggal dan juga anak-anaknya juga pindah keluar kota, sehingga rumah ini dibiarkan terbengkalai atau kosong pemirsa. Tuh atap-atapnya juga sudah hampir rusak, sudah hampir bolong. Dari bilik-biliknya juga di sampingnya sudah hampir bolong, sehingga rumah ini mungkin sebentar lagi akan ambruk pemirsa. Dan ternyata pemirsa, rumah ini bukan cuma dialami Wahid, namun ada beberapa warga juga atau beberapa orang yang pernah mengalami hal mistis di rumah ini. Termasuk di video-video kami sebelumnya banyak kejadian yang dialami warga. Padahal di depan rumah tersebut
rumah tadi itu di sini ada rumah tuh. Ada rumah juga dan di sini ada pohon bambu hitam. Nah, pohon bambu hitam ini pemirsa sangatlah angker. Tuh. Jadi rimbun sekali oleh bambu hitam ini pemirsa. Ini di bawahnya adalah kali. Kali kecil. Tuh. Ada kali kecil pemirsa, sehingga memang suasana ini atau suasana di sini memang sangatlah angker menurut warga. Namun menurut pemilik rumah ini juga memang kalau malam sering mendengar hal-hal aneh, misalkan hal-hal gamelan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita menceritakan ke kisah yang dialami Wahid dari rumah kosong ini. Dan inilah ceritanya. Jadi pemirsa, Wahid itu sudah punya istri dan juga sudah punya anak. Jadi pemirsa, saat Wahid melewati rumah ini, tiba-tiba ada suara istrinya yang memanggilnya pemirsa. Nah, di situ Wahid sangat kaget mendengar suara istrinya memanggil. Lalu Wahid menengok ke belakang, ke depan, dan ke samping. Wahid tidak menemukan atau tidak melihat siapapun. Namun yang anehnya, Wahid justru melihat istrinya sedang berdiri di samping rumah ini pemirsa. Nah, kebetulan di rumah ini masih ada listriknya tuh pemirsa, masih ada aliran listriknya dan mungkin tidak dicabut atau tidak diputuskan listriknya rumah ini. Jadi kalau di luar masih tetap menyala kalau malam hari. Nah, di situ Wahid merasa heran melihat istrinya sedang berdiri di samping rumah ini pemirsa. Awalnya pemirsa, Wahid itu merasa kaget kenapa istrinya berada di sini. Nah, saat Wahid tidak percaya atau merasakan keanehan tersebut, tiba-tiba pemirsa rumah ini jadi berubah jadi rumahnya Wahid sendiri. Nah, di situ Wahid dari awalnya merasakan heran, merasakan kaget kenapa istrinya berada di sini, berdiri di rumah ini pemirsa. Nah, namun entah kenapa mungkin halusinasi atau hipnotisnya makhluk gaib, jadi Wahid itu melihat rumah ini itu adalah rumahnya Wahid sendiri pemirsa. Nah, di situ Wahid tidak merasakan kaget lagi, tidak merasakan heran lagi, justru Wahid memasuki area sini dan mendekati istrinya yang sedang berdiri, yang ternyata seperti di rumahnya sendiri itu. Jadi Wahid itu merasakan atau menganggap Wahid sudah nyampai ke rumahnya, padahal rumah Wahid itu masih sangat jauh dari sini karena berada di kaki Gunung Sawal pemirsa. Nah, Wahid itu tidak merasakan heran sama sekali pemirsa. Jadi Wahid itu seperti terhipnotis oleh makhluk gaib dan menganggap ini adalah rumahnya sendiri pemirsa, karena di situ ada istrinya dan juga anaknya yang laki-laki yang masih kecil. Dan saat Wahid mendekati istrinya ke rumah ini, tiba-tiba istrinya itu yang berwujud istrinya itu bertanya, "Akang, pulang dari mana, Kang?" Di situ Wahid merasa heran. Padahal menurut Wahid istrinya sudah tahu setiap malam pasti Wahid berangkat mengairi sawahnya pemirsa. Namun di situ Wahid bertanya dalam hatinya, kenapa istriku bertanya seperti itu, bukankah sudah tahu tiap malam aku mengairi air di sawah. Nah, namun Wahid tidak beranggapan negatif, lalu Wahid pun masuk ke dalam rumah tersebut diikuti oleh istrinya. Dan di dalam rumah Wahid pun melihat anaknya sedang tiduran seperti biasa di tempat di rumahnya. Nah, jadi pemirsa, Wahid itu menganggap rumah itu benar-benar persis dan mirip sekali, apalagi isinya seperti kursi, meja, dan lain sebagainya itu benar-benar persis seperti yang ada di rumahnya Wahid sendiri. Nah, di situ Wahid pun beristirahat lalu meminta diseduhkan kopi kepada istrinya. Seperti biasa pemirsa, kalau Wahid pulang dari sawah pasti istrinya selalu membuatkan kopi buat Wahid. Setelah Wahid menyuruh istrinya membuatkan kopi pemirsa, tiba-tiba istrinya pun menjawab, "Ya, tunggu sebentar," kata istrinya.
Nah, di situ Wahid menunggu, tapi kok lama sekali. Biasanya kan menyeduh kopi itu tidak lama karena memang sudah ada air panas di dalam termos. Namun kali ini istrinya menyeduhkan kopi sangat lama sekali, dan di situ Wahid pun mencoba melihat ke dapur di mana istrinya sedang menyeduh kopi. Namun ternyata istrinya tidak ada di dapur. Lalu Wahid pun mencoba melihat ke arah luar, dan ternyata pemirsa, jadi Wahid menyaksikan sendiri pemirsa, istrinya itu sedang merangkak naik ke atas pohon pemirsa. Jadi istrinya itu merangkak ke atas pohon dengan posisi yang sangat aneh sekali pemirsa. Kalau biasanya orang yang memanjat pohon itu kakinya di bawah lalu naik ke atas, namun ini berbeda sekali pemirsa. Jadi si posisi istrinya itu kepala di bawah, kakinya di atas, dan naik merangkak ke atas. Di situ Wahid merasa sangat heran sekali. Di situ Wahid mulai sadar apa yang dialaminya itu bukan nyata pemirsa. Nah pemirsa, jadi istrinya itu kata Wahid merangkak di sini nih, di pohon ini. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas, dan terus merangkak ke atas. Di situ Wahid memperhatikannya sangat heran sekali. Di situ Wahid mulai sadar apakah ini normal, apakah ini halusinasi atau bagaimana. Di situ Wahid mencoba sadar, mencoba mengingat-ingat, dan mencoba membacakan surat ayat kursi pemirsa. Di situ Wahid membacakannya terus-menerus, dan akhirnya semuanya berubah pemirsa. Jadi rumah ini berubah kembali seperti rumah yang sebenarnya pemirsa. Di situ Wahid mencoba masuk ke dalam untuk melihat anaknya yang sedang tidur, tapi ternyata pintunya itu memang digembok dari luar pemirsa. Jadi Wahid tidak bisa masuk, padahal menurut Wahid di saat rumah ini berwujud rumahnya sendiri itu, Wahid masuk ke dalam rumah, duduk di kursi di dalam rumah. Namun setelah rumah ini berubah ke rumah yang asli seperti ini, Wahid tidak bisa masuk karena memang pintunya digembok dari luar. Nah, di situ Wahid mulai sadar kalau ini adalah permainan dari makhluk halus yang mengelabui Wahid. Di situ Wahid turun dari area rumah tersebut dan melihat lagi ke pohon ini di mana istrinya tadi memanjat. Ternyata pemirsa, di atas dahan sana, di atas tuh pemirsa, sudah bergelantungan sosok kuntilanak. Nah, di situ Wahid sangat heran, sangat takut, dan hampir pingsan di saat si sosok tersebut tertawa cekikikan yang sangat melengking sekali. Nah, disitulah Wahid mulai sadar dan langsung lari meninggalkan lokasi ini pemirsa. Jadi Wahid masih mengingat-ingat di saat istrinya berubah di atas menjadi sosok kuntilanak dengan pakaian warna putih yang sangat panjang menjuntai, rambutnya sangat panjang dan gimbal, dan tertawa cekikikan menertawakan Wahid. Lalu Wahid pun pulang sambil berlari, dan alhamdulillahnya Wahid selamat sampai ke rumahnya dengan selamat. Namun setelah kejadian itu Wahid mengalami sakit demam tinggi pemirsa selama 3 hari, dan alhamdulillah akhirnya Wahid pun berobat ke salah satu ajengan atau ustadz pemirsa. Dan setelah itu Wahid akhirnya sembuh, dan Wahid tidak berani lagi melewati lokasi ini kalau ke sawah pemirsa. Jadi beliau itu memilih jalan yang aman atau tempat yang aman meskipun memang jalannya terlalu jauh. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami narasumber bernama Wahid, nama samaran. Tuh pemirsa, kami juga tidak berani untuk mendekat, tidak berani untuk masuk atau melihat lebih dekat lagi karena selain takut ambruk, dan juga pemirsa, kami pernah mendengar seseorang yang membenarkan saluran air paralon ini nih
ke belakang rumah tersebut. Katanya tiba-tiba dari dalam jendela keluar tangan yang sangat besar. Jadi kami pun tidak berani untuk maju atau mendekati rumah tersebut. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Wahid. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga pemirsa memaklumi cerita yang kami ceritakan ini memang kisah nyata dan bukan rekayasa, dan memang kami menceritakannya sangat tergesa-gesa pemirsa, dan cerita ini memang kami tidak lebihkan dan tidak juga dikurangi. Jadi memang begitu yang terjadi pemirsa. Jadi Wahid itu saat menceritakannya kepada kami pun masih tetap merasakan keanehan dan ketakutan. Nah pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe, biar channel kami bisa berkembang. Buat siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, panjang umurnya, dan murah rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sampai di sini dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh pemirsa.